Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas evaluasi kemarin ya. Subtema 3 yang berjudul Selamatkan Hewan dan Tumbuhan. Artinya kita belajar seputar hewan dan juga tumbuhan ya. Soal yang pertama, memperlakukan hewan peliharaan dengan baik merupakan contoh pengamalan Pancasila sila ke berapa, yaitu memperlakukan, merawat hewan, menjaga hewan peliharaan dengan baik. Misalnya kucing ya, itu dipelihara dengan baik, ayam juga ya. Itu termasuk pengamalan sila ke, yang benar adalah sila ke satu. Mengapa ke satu? Karena memelihara dan merawat hewan berarti mensyukuri ciptaan Tuhan ya. Tuhan sudah menciptakan hewan dan tumbuhan untuk manusia, ya dijaga ya, bukan dirusak, bukan juga memanfaatkan dengan seenaknya. Misalnya harimau diburu untuk diambil kulitnya ya, padahal jumlah harimau itu tinggal sedikit. Soal yang kedua, berikut merupakan gambar perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bertentangan berarti yang tidak sesuai ya, yang salah dengan nilai Pancasila. Yang mana gambar pertama orang yang beribadah di masjid ya, gambar kedua itu adalah polisi yang sedang menggalang dana ya, bantuan sosial bisa kita lihat. Gambar ketiga yaitu seorang anak yang sedang berbagi makanan, dan gambar yang keempat adalah anak-anak yang sedang berebutan mainan. Dari gambar berikut ini yang melanggar sila Pancasila adalah tentunya gambar keempat ini ya. Soal berikutnya, cara kita bersyukur atas karunia Tuhan adalah, nah caranya bagaimana atas nikmat Tuhan yang telah kita dapatkan setiap hari ya, mulai dari oksigen untuk bernafas ya, makanan dan minuman yang sudah ada di sekitar kita, itu kita harus menjaga seluruh ciptaannya. Ini sangat mudah ya. Bila dalam kehidupan bermasyarakat kita menjunjung tinggi harkat dan martabat orang lain, hal ini sejalan dengan pengamalan Pancasila sila ke. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjunjung tinggi, berarti kita harus menghormati harkat dan martabat ya, yaitu menghormati orang lain. Intinya seperti itu, tahu etika, tahu sopan santun, tahu adab kepada orang yang lebih tua ya, harus bersalaman bagaimana, harus ngomong bagaimana ke orang yang lebih tua. Nah, itu kan menjunjung tinggi harkat dan martabat orang lain. Pengamalan sila ke, tentunya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada adab yang harus kita laksanakan setiap harinya, yang harus kita lakukan ya. Soal berikutnya, masyarakat Indonesia dalam era globalisasi dibanjiri dengan informasi dan produksi luar negeri itu. Jadi kita itu sekarang zamannya itu banyak barang-barang dari luar negeri, mulai dari sepeda motor, mobil, ya bahkan buku tulis ataupun pensil, pulpen yang kecil-kecil saja ada yang dari luar negeri ya. Namun banyak contoh yang menunjukkan rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia. Ditunjukkan dengan apa? Kalau kamu bangga dengan negara kita, negara Indonesia, kita harus bagaimana? Yaitu ya sudah Pak Boy bahas sebelumnya, menggunakan hasil buatan sendiri ya. Tadi kalau kamu mau beli sepatu ya, sepatu buatan Indonesia, tidak usah dari luar negeri kamu belinya ya. Atau misal baju ya buatan Indonesia, kalau memang ada dari Indonesia ya kamu beli ya. Mungkin nanti suatu saat kalau misalnya ada handphone buatan Indonesia ya, itu ya kita harus beli, mendukung produk dalam negeri. Soal berikutnya, ini ada sebuah paragraf, kita mencari kesimpulannya. Kesimpulan kita cari dengan menggarisbawahi kata-kata yang penting. Kota besar merupakan pusat kegiatan perekonomian. Jadi di kota besar itu adalah pusat kegiatan ekonomi masyarakat, industri dan pembangunan. Kesempatan untuk memperoleh pekerjaan lebih besar. Banyak orang desa berbondong-bondong pergi ke kota, ada yang pergi sendiri, ada pula yang mengajak saudara temannya. Mereka beranggapan bahwa hidup di kota lebih sejahtera. Nah, di sini ada kata-kata pentingnya, yaitu kota besar, pusat kegiatan perekonomian,
kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Kita gabungkan kalimat-kalimat penting ini menjadi satu kalimat saja ya. Yang mana kesimpulannya adalah kota besar merupakan pusat perekonomian ya, sehingga banyak orang-orang desa berbondong-bondong pergi ke kota. Tadi karena kota besar itu bisa mendapat pekerjaan yang lebih banyak, lebih besar di sana, sehingga orang-orang dari desa itu pada berbondong-bondong ke kota. Berikutnya adalah pembangunan dan aktivitas manusia juga turut mengancam keberadaan penyu. Jadi pembangunan oleh manusia itu mengancam keberadaan penyu, ya. Penyu bertelur di pinggir pantai. Di sisi lain, aktivitas manusia di pantai terus meningkat. Penyu jadi bingung mencari tempat untuk bertelur. Lama-kelamaan tempat tinggal penyu akan hilang. Simpulan paragraf di atas adalah, kesimpulannya apa? Dari paragraf dari cerita ini, itu adalah kesimpulannya pembangunan dan aktivitas manusia yang meningkat bisa menghilangkan tempat tinggal penyu. Ini yang paling benar ya. Nah, sebenarnya kesimpulan itu tergantung kalian. Bisa juga menggunakan kalimat kalian sendiri. Misalnya, pembangunan dan aktivitas manusia membahayakan keberadaan penyu. Boleh seperti itu. Ya, tergantung kalian masing-masing untuk mencari kesimpulan. Tapi yang jelas harus ada inti atau kata-kata pentingnya tadi. Soal berikutnya, kadang kita harus mengkonsumsi minuman manis setiap hari. Kadang kita harus mengkonsumsi minuman manis setiap hari. Berarti mengkonsumsi minuman manis ya. Akan tetapi hal itu tidak baik bagi tubuh. Guna mengatasi keinginan itu, kamu bisa menggantinya dengan buah-buahan. Jadi minuman manis bisa diganti dengan buah-buahan yang mengandung banyak air, seperti semangka atau melon. Nah, ini kata-kata pentingnya adalah mengkonsumsi minuman manis, terus mengganti dengan buah yang banyak air. Nah, simpulannya adalah yang harus ada kata-kata pentingnya ini ya, harus memuat ini, yaitu minuman manis dapat diganti dengan mengkonsumsi buah yang berair banyak. Soal berikutnya sekarang tentang ide pokok ya. Ide pokok bacaan di atas adalah apa? Ide pokok biasa ya, ada di awal kalimat, di tengah atau di akhir, tergantung nanti mana kalimat yang termasuk inti dari cerita itu. Kelestarian suaka marga satwa Nantu di Gorontalo makin terancam. Kelestariannya itu terancam. Pasalnya di sana kini mulai hadir penambang liar. Ini penambang liar ya. Penambang liar. Mereka mencari emas. Penambang liar tersebut jumlahnya mencapai ratusan orang. Nah, di sini kalimat utama atau ide pokok bacaan di atas adalah pada kalimat pertama, kelestarian suaka marga satwa Nantu di Gorontalo makin terancam, yaitu jawaban yang ini. Terancamnya kelestarian suaka marga satwa Nantu. Tidak usah lengkap-lengkap, yang penting intinya sama dengan kalimat yang pertama ini. Itu adalah ide pokok. Kita beralih ke matematika. Nilai dari 124 ditambah 125 dibagi 5 dikali 16. Nah, kita tuliskan dulu soalnya di sini. Ada penjumlahan, ada pembagian, dan juga ada perkalian. Yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian dan perkalian. Tapi berhubung pembagian ini lebih dulu, maka pembagian dulu, yaitu 125 dibagi 5. Jawabannya adalah 25 ya. Jadi 124 ditambah 25 dikali 16. Mana yang harus kita kerjakan? Tambah atau kali? Ya, jawabannya benar. Perkalian dulu, yaitu 25 kali 16 selanjutnya ya. Maka dihasilkan 400. Setelah dihitung hasilnya 400. Jadi 124 ditambah 400 hasilnya 524. Ini sesuai dengan aturan operasi hitung campuran ya. Berikutnya, nilai dari 20 diambil 36 dibagi 2. Ini mudah sekali. Ada pengurangan dan juga ada pembagian, maka harus kerjakan pembagiannya, yaitu 36 dibagi 2. Jadi 36 dibagi 2 adalah 18. Maka 20 dikurangi 18 ya sama dengan 2. Ya, jawabannya 2. Nah, soal berikutnya adalah nilai dari 24 dikali. Nah,
Sekarang ada tanda kurung ya. Buka kurung 4.878 dibagi 18. Jadi ada perkalian dan ada pembagian. Yang harus dikerjakan adalah perkalian dulu harusnya, tetapi di sini berhubung ada tanda kurung, maka ini dalam kurung dulu. 4.878 dibagi 18 adalah 271. Jadi 24 kali 271 sama dengan 6.504. Itu jawabannya. Ya, karena ada kurung, maka kurung wajib diutamakan. Walaupun di sini ada perkalian dulu ya. Nah, kita beralih soal lainnya. Nilai dari 423 dibagi 9 ditambah 385. Ada pembagian, ada penjumlahan. Karena di sini tidak ada kurung, maka mana yang harus kita kerjakan dulu adalah 423 dibagi 9. Pembagian lebih kuat ya, lebih kuat dari penjumlahan. Hasilnya adalah 47, baru ditambah 385. Hasilnya adalah 432. Berikutnya, Pak Rudi mempunyai 2 bidang tanah. Masing-masing luasnya 44.200 meter persegi. Ia menyumbangkan tanah tersebut seluas 2.800 meter persegi untuk tempat ibadah dan sisanya ia bagikan sama rata kepada 4 orang anaknya. Nah, kalimat matematika yang benar untuk luas tanah yang diterima tiap anak Pak Rudi adalah, jadi soal cerita seperti ini, kamu tulis dalam bentuk operasi hitung matematika atau kalimat matematika. Yang benar bagaimana? Coba kita dari awal ya. Kita tulis dari awal. Pak Rudi mempunyai 2 bidang tanah. Ya, masing-masing luasnya 44.200. Jadi kan 2 bidang tanah tadi dikalikan 44.200. Nah, jadi hasilnya 88.400 meter persegi. Ini jumlah 2 bidang tanah atau 2 tanahnya Pak Rudi tadi ya. 2 tempat. Itu 88.400. Nah, kemudian Pak Rudi menyumbangkan tanahnya tadi seluas 2.800 untuk tempat ibadah. Kalau menyumbangkan tanah berarti tanahnya kan diberikan ke orang lain atau ke warga. Berarti berkurang kan. Nah, berarti 88.400 tadi kurangi 2.800. Hasilnya adalah 85.600. Nah, selanjutnya, ia bagikan sama rata kepada 4 orang anaknya. Jadi, yang 85.600 ini itu dibagi kepada 4 orang anak. Berarti kan 85.600 dibagi 4. Hasilnya adalah 21.400. Nah, jadi dari kalimat matematika berikut ini kita tuliskan ke dalam bentuk yang lebih mudah, yaitu mana yang benar. Ya, pertama kita mengerjakan 2 kali 44.200, terus kita kurangi 2.800, terus kita bagi 4. Maka yang paling benar adalah ya ini. Yang ini ya, buka kurung 2 kali 44.200, berarti kita kerjakan ini dulu. Dikurangi 2.800, baru nanti dibagi 4. Seperti ini. Masih tentang matematika, Adi mempunyai 12 kotak pena, ada 12 kotak. Setiap kotak berisi 36 buah pena, ada 36 buah pena. Ingat, buah di sini bukan berarti buah-buahan, tetapi ini adalah satuan daripada pena atau pensil ya, atau pulpen. Terserah kalian menyebutnya apa. Jika Adi membagikan seluruh pensil tersebut kepada 9 orang temannya dengan sama rata, berarti nanti dibagi 9 ya. Jumlah pensil yang didapat masing-masing teman Adi adalah, berarti kita gunakan operasi hitung matematika. 12 kotak pena kalikan 36. Karena kan ada 12 kotak, satu kotaknya 36 pena, maka 12 kali 36. Nah, setelah itu dibagikan pensil tadi kepada 9 teman. Berarti nanti dibagi 9. Yang kita kerjakan adalah 12 kali 36-nya dulu, terlebih dahulu ini ya. Hasilnya adalah 432 dibagi 9, maka jawabannya 48. Jadi masing-masing teman Adi mendapat 48 pensil. Seperti ini. Nah, berikutnya kita ke pengetahuan sosial ya. Badak bercula 1 merupakan hewan yang dilindungi.
tujuan pelestarian badak bercula satu adalah, nah, badak yang ada culanya satu di kepala dia itu dilindungi karena apa? Jumlahnya kan sedikit. Untuk apa dilindungi? Mencegah kepunahan karena perkembangbiakannya yang lambat. Karena si badak ini punya anak itu mereka lambat dan juga lama, sehingga untuk mendapatkan keturunan itu sangat lama. Sehingga banyak orang yang berburu nanti malah jumlahnya itu menipis-menipis ya. Kalau misalnya kalian memelihara ayam itu kan, kalau ayam 1 tahun itu bisa mendapatkan berapa keturunan ya. Tapi kalau badak itu sangat lama, bertahun-tahun. Berikutnya, kawasan alam yang berfungsi sebagai pelestarian satwa dinamakan satwa itu hewan ya. Nah, kita harus pahami dulu ini ada 4 pilihan jawaban, tapi kalian pasti sudah mengenal ya, yang namanya pantai itu kalian sudah mengenal kan? Kalau pantai jelas tidak mungkin. Kawasan melestarikan hewan kok pantai, kan tidak mungkin ya. Kita pelajari dulu. Pertama adalah cagar alam. Cagar alam itu wilayah yang berisi tumbuhan, hewan atau ekosistem yang khas. Jadi hewan-hewan yang khas yang tidak ada di tempat lain, atau tumbuhan yang tidak ada di tempat lain, atau ekosistem lah di situ. Cagar alam itu yang alami. Nah, di sini kita masyarakat tidak boleh masuk ke cagar alam, ke tempat ini kalau tidak mendapat izin dari petugas yang ada ya. Tidak boleh, nanti melanggar hukum kita. Kemudian Suaka Marga Satwa itu wilayah yang melindungi hewan-hewan langka. Jadi fokusnya adalah melindungi hewan seperti tadi orangutan, badak bercula satu, harimau dan lain-lain. Ya. Kemudian Taman Nasional itu sama saja dengan cagar alam. Ada tumbuhan langka, hewan langka. Di situ banyak ya tumbuhan hewan yang dijaga, tetapi boleh kita kunjungi. Ya, karena untuk wisata, untuk hiburan, untuk apa kita bisa mengunjungi itu. Berarti mana? Kawasan alam yang fokus untuk melindungi hewan adalah Suaka Marga Satwa. Jawabannya ya. Berikut, nah ini tugas kemarin kita sudah mempelajari ini ya. Gambar berikut termasuk contoh apa? Gambar gajah, ya, ada gambar dan juga ada tulisan. Tulisannya, tolong lindungi aku. Ya, jangan biarkan hak mereka diambil oleh kita, Hari Hak Asasi Hewan. Nah, di sini termasuk contoh jelas poster. Poster ajakan masyarakat untuk menjaga gajah. Kemudian pemerintah mendirikan Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera Barat. Tujuannya adalah untuk melindungi salah satu tumbuhan langka di dunia. Ya, tumbuhan apa? Ini tumbuhannya, yaitu tumbuhan bunga rafflesia. Salah satu ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, bertelur ovipar, yaitu memiliki bulu yang halus. Jelas, kalau bertelur ya, seperti ayam itu, memiliki bulu yang halus. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang budaya adalah budaya, adat istiadat, seni. Berarti yang mana ini kira-kira? Yaitu mengadakan pertukaran pelajar dan mahasiswa. Mengapa? Nanti kalau misalnya pelajar dari Malaysia itu belajar di Indonesia, mereka akan mengenal budaya, misalnya tarian jaipong ya, misalnya lagu khas daripada Indonesia, lagu daerah ya, seperti misalnya suwe ora jamu dan lain-lain, mereka akan mengenal. Termasuk orang Indonesia juga, kita kalau misalnya dikirim ke Thailand, kita akan mengenal bahasa Thailand, kita akan mengenal adat istiadat Thailand ya, musiknya bagaimana, lagu-lagunya bagaimana. Seperti ini gambarnya, yaitu pertukaran pelajar ya, pertunjukan seni di luar negeri. Lumbung padi Asia Tenggara adalah julukan bagi, jadi di sini negara yang punya banyak sekali beras atau padi, yaitu Thailand di ASEAN ya. Estetika dalam karya seni merupakan suatu, ya, ingat yang namanya estetika adalah suatu apa nih? Kita lihat di sini. Di sini ada lukisan yang menurut kita sangat apa? Sangat indah ya. Di sini juga ada lukisan gunung yang sangat indah. Jadi
Estetika adalah keindahan, ya. Berikut yang termasuk patung monumen. Monumen itu untuk mengenang sejarah bangsa, ya. Kira-kira yang mana? Tentu ini. Ini patung monumen, ya, misal Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mengenang perjuangan mereka berdua, ya. Terakhir, nama permainan berikut adalah apa ini? Kita sudah belajar ini, ya. Yang jelas ini adalah jawabannya adalah permainan kasti. Nah, demikian pembahasan dari Bapak, kurang lebihnya nanti kalian bisa mencari-cari informasi sendiri, ya. Barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh japri saja Bapak, ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.